Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, teman-teman sekalian dimanapun kalian berada. Di segmen kali ini saya ingin merekomendasikan satu judul baru yang ini berdasarkan pengamatan saya, karena saya sedang melakukan penelitian tentang topik ini. Lalu kemudian data-data ini penting menurut saya untuk ditindaklanjuti, dikaji oleh teman-teman para mahasiswa, khususnya di sini ke para mahasiswa di jurusan atau di prodi hukum keluarga Islam. Saya melakukan penelitian di Kabupaten Cirebon. Nanti data-datanya saya tunjukkan yang berkaitan dengan topik ini supaya memperkuat ya alasan mengapa judul ini penting untuk diangkat gitu. Oke, supaya tidak berlama-lama, mari kita bahas. Judulnya adalah kasus pernikahan dengan dispensasi dan peran kantor urusan agama dalam pencegahan pernikahan dini. Ini tempatnya, KUA-nya di mana, disesuaikan saja dengan lokasi teman-teman sekalian. Tapi sebelum itu, teman-teman sebaiknya dengarkan baik-baik ini supaya kalian lebih tahu alurnya seperti apa dan cara melakukan penelitiannya lebih sistematis nantinya jika teman-teman tertarik dengan topik ini. Oke, saya bahas ini ada dua variabel penting. Yang pertama adalah pernikahan dengan dispensasi, dan yang kedua adalah peran kantor urusan agama KUA dalam pencegahan pernikahan dini. Kenapa saya memilih topik ini, judul ini untuk diangkat menjadi karya ilmiah skripsi? Saya baru-baru ini melakukan, bahkan sampai sekarang ya, saya belum selesai melakukan penelitian sampai dengan akhir tahun ini. Saya melakukan penelitian tentang kekerasan berbasis gender di lingkungan keluarga yang bercerai pada masa pandemi COVID-19. Dan saya menemukan data, salah satunya mengapa banyak kekerasan dalam rumah tangga dan mengapa banyak perceraian. Salah satunya karena faktor ekonomi, iya, karena ini krisis. Tetapi di balik itu semuanya adalah faktor menyikapi keluarga itu, bagaimana menyikapi pandemi ini dengan kedewasaan, dengan kematangan gitu. Ternyata salah satu latar belakangnya adalah karena banyak di antara mereka menikah di usia yang belum cukup waktunya untuk menikah. Karena kan sekarang itu kayak milenial, anak-anak milenial umur 20, 22 atau lulus atau kuliah lah gitu ya, menikah sementara mereka belum punya kerja. Tetapi yang saya dapatkan adalah banyak di antara mereka yang bercerai di masa pandemi ini karena menikah dengan dispensasi. Menikah dengan dispensasi itu adalah usianya belum cukup untuk menikah, sementara dia harus menikah. Latar belakangnya atau faktornya itu banyak sebabnya, tapi yang paling banyak itu adalah hamil di luar nikah. Di satu sisi juga ada banyak karena orang tua ingin menikahkan mereka. Ini karena di desa-desa itu masih banyak. Penelitian saya itu di Kabupaten Cirebon. Data yang saya dapat ini saya tunjukkan kepada teman-teman. Data ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon saya dapatkan, di mana banyak sekali meskipun ini enggak terlihat sepertinya, tapi saya bacakan saja ya. Ini mohon maaf, ini kameranya memang kamera laptop ini, jadi itu kurang jelas gitu ya. Tapi saya bacakan di sini. Untuk tahun 2022 yang menikah dengan dispensasi ya sampai dengan Agustus, ini sekarang sudah November ya, Agustus pertengahan itu sudah 306 kasus untuk di Kabupaten Cirebon. Kita beranjak ke 21 di sini. Untuk tahun 2021 itu totalnya 498 yang menikah dengan dispensasi. Di tahun 2020 itu sebanyak 534 kasus ya yang meminta dispensasi. Teman-teman bisa melihat data-data ini. Misalnya kalau ke pengadilan agama di setempat itu biasanya ada laporan berapa jumlahnya kasus yang meminta dispensasi pernikahan ke pengadilan agama untuk dilanjutkan sebagai
ini ya, surat keterangan menikah, izin menikah dari pengadilan agama. Dan biasanya ini atas izin orang tuanya. Nah, kalau dari yang hamil by accident itu pengadilan agama tidak bisa mengatakan tidak, karena kondisinya perempuannya sudah dalam kondisi hamil gitu misalnya. Itu susah sekali untuk mengatakan untuk tidak dikabulkan gitu. Sementara di sisi lain juga banyak hal-hal yang lain seperti karena orang tua, kedua belah pihak orang tua di pedesaan itu takut kalau anaknya pacaran, tidak dinikahkan, lalu berbuat hal-hal yang tidak diinginkan, maka dinikahkan gitu. Ada juga karena memang kultur ya, budaya gitu. Jadi dinikahkan, misalkan dijodohkan dan seterusnya. Jadi kasus-kasus seperti ini penting karena ini terkait dengan pernikahan dini. Anak-anak yang belum matang untuk menikah tapi harus menikah dalam kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan sebenarnya, karena kematangan psikologi mereka itu masih dalam konteks ini masih labil gitu untuk menghadapi masalah, sehingga banyak keluarga itu bercerai, tidak harmonis dan seterusnya gara-gara tidak bisa menghadapi masalah secara dewasa karena kondisi kejiwaan mereka tidak matang. Lalu kemudian yang tidak kalah penting, bagaimana sih peran KUA untuk melakukan pencegahan, program-program yang dilakukan oleh KUA di bawah Kementerian Agama ini ya, untuk melakukan pencegahan. Karena seringkali yang saya lihat itu ketika banyak kasus pernikahan di usia dini yang dipersalahkan dalam tanda kutip itu KUA, kenapa dinikahkan, karena padahal mereka masih usia belum matang. Sementara kenyataannya di masyarakat banyak hal-hal yang tidak memungkinkan untuk tidak dinikahkan, harus dinikahkan kan gitu. Satu sisi untuk melakukan pencegahan itu kan nggak cukup hanya sekedar memberikan ini wejangan pada saat akan menikah gitu kan itu sudah kejadiannya. Bagaimana supaya tidak kejadian kan gitu. KUA itu sebenarnya punya peran untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat, turun langsung kepada masyarakat. Teman-teman bisa cek gitu. Dan di sana seharusnya peran KUA untuk melakukan pencegahan terhadap pernikahan dini itu bisa dilakukan melalui penyuluhan itu. Khususnya bagi kaum remaja dan juga kepada orang tua untuk memberikan semacam ceramah gitu misalnya, agar tidak terjadi pernikahan di usia yang belum waktunya untuk menikah gitu. Jadi bukan hanya kepada para remajanya tapi kepada orang tua juga, karena terkait di beberapa desa gitu terkait dengan kultur juga. Anak baru umur 18 tahun itu orang tua sudah gatal pengen punya cucu kan gitu. Kadang-kadang seperti itu. Di lain sisi itu kan KUA itu sebenarnya bisa juga melakukan kampanye pencegahan pernikahan dini gitu melalui ceramah-ceramah. Bahkan seandainya bisa, itu juga bisa dilakukan di masjid pada saat Jumatan. Itu juga bisa mendelegasikan anggotanya untuk berbicara tentang pencegahan pernikahan dini gitu. Tetapi yang sering saya lihat di misalkan Jumatan itu yang terjadi apa ya, ceramah itu hanya ceramah yang sangat tekstual dan tidak mengena kepada problem yang ada di masyarakat. Nah, peran-peran seperti ini penting untuk dilakukan agar supaya kehidupan rumah tangga ke depan itu lebih harmonis, lebih tahu bagaimana menghadapi berbagai problem di dalam keluarga gitu. Tidak sedikit-sedikit cerai nikah lagi, sehingga itu berpengaruh terhadap masa depan generasi anak-anak mereka ini gitu. Dan itulah yang penting untuk menurut saya untuk diangkat gitu. Bagi teman-teman yang menurut saya, kalau saya jadi mahasiswa ini pasti saya angkat untuk menjadi judul skripsi gitu. Karena teman-teman tinggal penelitian ke KUA gitu ya. Dan kemudian juga minta datanya ke pengadilan agama, permohonan dispensasi menikah itu. Oke, mari kita susun rumusan masalahnya yang terkait dengan judul ini. Rumusan masalah yang pertama, ini rumusan masalah ini bisa
sesuaikan atau bisa ditambah gitu ya oleh teman-teman sekalian. Ini standarnya saja. Oke, rumusan masalah yang pertama, bagaimanakah kasus pernikahan di bawah umur dengan surat keterangan dispensasi nikah di kantor urusan agama? Di mana kantor urusan agamanya atau KUA-nya itu di mana gitu, tinggal ditaruh aja di sini gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana peran kantor urusan agama atau KUA dalam pencegahan pernikahan dini di mana? Lokasi KUA-nya itu di mana? Itu taruh aja di situ. Oke, saya kira itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya, menjadi amal kebaikan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.